0,4. Kalau yang di B, kita lihat. Data yang pertama errornya adalah 0 kuadrat. Yang kedua 0. Yang ketiga 0 juga. Yang keempat errornya 2 kuadrat. Yang kelima 0, 6 0. Yang ketujuh juga 0, 0 gitu ya. Kuadrat, kuadrat, kuadrat. Nah, yang ke-8 adalah 2 kuadrat. Ditambah 0 kuadrat, yang terakhir juga 0 kuadrat. Dibagi 10. Nah, di sini teman-teman perhatikan, 0, 0, 0, 2 kuadrat adalah 4. 0, 0, 0, 4 lagi, berarti 4 tambah 4 per 10. Totalnya adalah 8 per 10 atau 0,8. Nah, jadi jelas mana errornya yang lebih besar? Yang jadi model sebelah sini lebih oke gitu ya. Apa ini kan datanya memang agak beda ya. Nah, ini errornya lebih ke ya. Jadi jelas perbedaan apa namanya MSE ya, jelas ya. Mean square error. Nah, ini ada jawabannya ada di sini ya. Kemudian berikutnya adalah regresi mana yang paling baik? A, B atau C? C gitu ya. Nemplok semuanya gitu ya. Bu, ini loh Bu, errornya 0 Bu, gitu ya. Ya enggak? Nah, yang paling tinggi mana errornya? Paling besar. Paling besar. Ini agak gitu ya. Ini kecil gitu ya. Nah, ini adalah apa? Ketika kita belajar atau training, baru belajar. Ada sebaran data kayak gini. Suruh apa? Nyari regresi. Garis ya, ini linear, ini garis semua ya, regresi linear semua ya ini ya. Cuman ini beda ordernya, order 0, order 2, ini order banyak. Nah, apa namanya? Pas latihan nih, nah gampangnya, ini nemplok-plok gitu ya. Nah, kemudian hati-hati, meskipun pas latihan errornya ini yang paling kecil, bahkan sampai 0, ya, bahwa kelihatan banget di sini, ini loh Bu errornya, kalau dihitung MSE-nya gitu ya, ini tuh yang paling kecil, ini error yang paling besar, ini yang oke lah, ya kecil, masih agak kecil, ini errornya 0. Nah, hati-hati teman-teman ketika belajar seperti ini, nanti kalau ada data tes, bayangkan yang abu-abu ini adalah tes, diuji gitu ya, data uji. Ini data uji. Nah, data uji nih. Nah, kemudian garis di sininya adalah garis apa? Error. Ini error. Ini error. Ya, ini error. Gini error semua setinggi ini. Ya, ini error. Kalau diuji, ternyata paling bagus yang mana? Yang A, B, C, B. Gitu ya. Yang C ternyata jelek. Kenapa? Ininya tadi namanya overfitting. Kemarin sudah belajar ya, overfitting. Sudah sekilas. Nah, kalau ini adalah underfitting. Ini adalah ya fit aja gitu ya. Nah, intinya ini ada apa? Model yang general, umum, rata-rata, berlaku umum. Ini adalah seperti yang saya ceritakan tadi, orang yang suka ngapalin jawaban. Jawabannya diapalin. Nah, modelnya ini adalah ngapalin jawaban. Jawaban apa? Pas latihan. Giliran soalnya diganti, paste. Nah, error, salahnya banyak banget. Berarti nanti teman-teman gitu ya, kalau menemui apa? Trainingnya bagus, gitu ya. Error apa namanya? Testingnya pas diuji gitu ya, pakai data baru, namanya dites, itu nggak boleh soalnya sama gitu ya, sampelnya harus ganti. Testingnya jelek gitu ya, hancur gitu ya, padahal pas training bagus itu adalah namanya overfitting. Gitu ya, namanya overfitting. Kalau pas belajar ya nggak bisa gitu ya, pas dites
Ya nggak bisa, ya sama gitu ya, sama aja, itu sama jelek-jelek terus gitu ya. Ini namanya adalah underfitting. 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 Fitting gitu ya. Nah, jadi kita cari yang fit. Gitu. Errornya sekecil mungkin. Kemudian, minimasi error. Saya pakai regresi linear sederhana, satu variabel dulu. Nah, kembali ke square error bahwa apa? Errornya adalah observasi dikurangi apa? Prediksinya. Dia dikurang Y aksen kuadrat. Y ini adalah apa namanya nilai realnya. Kita maunya modelnya bisa nemu ini gitu ya, yang ingin kita cari gitu ya. Cuman akhirnya modelnya dapatnya Y aksen. Nah, kalau prediksi X gitu ya adalah kombinasi dari bobot bias dengan fiturnya, prediksi X ini adalah apa tadi? Y aksen sama dengan WX plus B. Kombinasi apa? Bobot, bias, sama apa? Fitur. Fitur, bias, bobot. Bobot, fitur, bias. Nah, maka error dari apa? Kan kita tadi mau nyari bobot sama bias. Error dari bobot dan bias yang kita cari tadi, model tadi, adalah apa? Nah, sigma penjumlahan apa? YI dikurangi WXI plus B. Ini adalah apa? Prediksi ini. WX plus B. Y-nya apa? Kelas Y. Ini adalah error. Square error kita. Nah, untuk dapat nilai error yang minimum, bahwa kita mau errornya sekecil mungkin. Makanya garisnya mau di sebelah mana nih? Semiring apa dan sebagainya. Itu penting. Nah, W sama B-nya tadi penting banget. Nah, kita perlu membuat apa? Turunan parsial. Kalau teman-teman kemarin belajar kalkulus begitu ya, ada turunan gitu ya. Turunan dari E. Turunan dari error. Untuk masing-masing parameter B sama W. Karena fungsi kita mengandung B sama W, berarti kita turunkan parsial terhadap B dan juga terhadap W. Ibu ngeri banget ini, gitu ya. Kalau orang komputer biasanya dikasih matematika langsung, aduh, gitu. Tolong ditahan sebentar, gitu ya. Ini sih simple kok intinya. Bahwa turunan error W, B terhadap bias. Terhadap bias dulu, gitu ya. Tadi fungsinya adalah Y apa namanya? Y min WX plus B kuadrat gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa coba dikuadratkan dulu, kemudian apa namanya kita turunkan gitu ya. Nanti akan berubah menjadi apa? 2-nya turun gitu ya. Min 2 sekian. Boleh dicek gitu ya. Nah, diperoleh apa? Diperoleh adalah apa? Y1 min WXI min B sama dengan 0. Gitu. Kenapa? Ya, min 2 dikali berapa aja sama dengan 0 gitu ya. Nah, jadi min 2-nya bisa diabaikan. Nah, kemudian dari sini kita bisa apa? Bisa membuat apa? Bisa membuat B. B-nya apa? B prediksinya adalah B capingnya ini adalah hasil pembelajaran dia sama dengan apa? Y. Ya, ini kan karena penjumlahan ya, dijumlahkan semua. Nah, kita cari rata-rata. Rata-rata, karena kita nyari yang berlaku umum, rata-ratanya saja. Nah, Y aksen berarti atau Y rata-rata dikurangi WX aksen, apa namanya, W bar, maaf, W bar. Ini adalah X rata-rata. Ini untuk nyari bias. Gitu. Nah, kemudian kita juga nyari turunan parsial untuk W. Tadi kita bahwa model kita isinya adalah W sama B. Sekarang kita cari W. Turunan parsial untuk W sama dengan 0. Nah, bahwa kita mau errornya sekecil mungkin ya. Nah, berarti kita turunkan fungsi error gitu ya terhadap apa? W. Kalau tadi terhadap B, sekarang terhadap W. Kuadrat tadi kita turunkan. Tapi terhadap W. Hasilnya adalah min 2 sekian.
Min 2 sigma XI YI kurangi WX kurangi B sama dengan 0. Nah, B-nya ini kita ganti tadi. Y min WX. Y bar min WX bar. Dapat nih kayak gini nih. Kemudian kita ambil W-nya, keluarkan gitu ya. W sama dengan sigma XI YI min Y bar ya dibagi sigma XI min X bar. Nah, ini X-nya dikalikan dengan apa? Output dikurangi rata-rata dibagi fitur dikalikan fitur kurangi fitur rata-rata. Sehingga kita cukup nyari ini yang simpel, yang paling simpel ya. B sama W-nya adalah seperti ini rumusnya. Nah, berarti untuk regresi linier sederhana, variabelnya cuma 1, ingat X-nya sama dengan 1, gitu ya. Kita bisa pakai langsung segini. Loh, terus XI-nya apa, Bu? Nah, jumlah fitur. Tadi kalau data kita, sampel kita ada 10, berarti I-nya dari 1 sampai 10. 10 jangkrik nih, ya oke, berarti 1 sampai 10. Fiturnya tetap 1. Apa tadi? Jumlah kering. Nah, nanti kalau yang lebih dari satu variabel bagaimana? Sudah saya share bahan tambahan untuk lebih dari satu variabel. Cukup panjang begitu ya di PDF yang saya share di e-learning. Nah, kemudian contoh kasus. Berapakah harga handphone H4 dan H6? Misalnya saya punya dataset yang berlabel adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ada label, yang 2 tidak ada label. Yang 2 nggak ada label ini diminta untuk diprediksi, H4 sama H6. Data trainingnya ada 6 baris, gitu ya. Yang dites ada 2 baris. 2 sampel, 2 contoh. Nah, kemudian di sini adalah megapikselnya menjadi apa? X atau fitur gitu ya. Fitur atau apa? Dependent variable. Nah, harganya adalah Y atau kelas atau label gitu ya. Ini adalah independen. Nah, fungsi regresi linearnya karena cuma satu variabel gitu ya, Y sama dengan WX plus B. Kita pakai rumus tadi, B sama dengan Y bar min WX bar. Y rata-rata dikurangi W kalikan X rata-rata. Kemudian W-nya adalah apa? Ini, sigma XI dikalikan YI min Y bar, dibagi sigma XI dikalikan XI min X bar. Nah, solusinya adalah kita pisah dulu gitu ya. Ini adalah data trainnya, ini trainnya, ini tesnya. Ya. Nah, trainnya ternyata coba deh kita cari dulu. Rata-rata X-nya berapa? Oh, 5. Y-nya rata-rata berapa? Oh, 5. Oke. Berarti, gitu ya, berarti nanti kita akan manfaatkan ini untuk nyari W sama B. Kemudian kita bisa cari apa? Bisa cari W-nya dulu. Cari W-nya dulu. Nah, XI dikalikan YI min Y bar. XI berarti kan ini. Pan, gitu ya. Dari pertama dulu. YI min Y bar. Y-nya 7 dikurangi Y bar. Y rata-rata. Nah, yang atas berarti 8 dikalikan apa? YI min Y bar. 7 kurang 5. 7 kurang 5 berapa? 2. 2 kali 8 berapa? 16. Kemudian, dan seterusnya. Ya, di sigma. Oh, hasilnya 27. Kemudian berikutnya, sigma apa? XI kurangi X bar. XI-nya berapa? Yang pertama 8. Atau saya ambil yang paling bawah deh. 3. 3 dikurangi apa? 3 dikurangi X bar. 3 dikurangi X bar. X rata-ratanya berapa tadi? Yang sebelumnya kita udah lihat 5 gitu ya. 3 dikurang 5. Dikalikan 3. Nah,
3 kurang 5 itu adalah minus 2, dikalikan 3 minus 6. Ini untuk semua data. Di sigma jumlah. W-nya berarti adalah 27 dibagi 28. 27 dibagi 28. Gitu. 0,9643. Nah, kemudian biasnya berapa? Biasnya berarti adalah Y bar, ya, Y bar, Y rata-rata. Y rata-rata tadi berapa? Oh, Y rata-ratanya 5. Berarti 5 dikurangi apa? W, X. W-nya berapa? 0,9643. Dikalikan X bar. X-nya berapa? 5. Dapat B 0,178. Berarti model untuk nyari dari handphone ini adalah Y sama dengan apa? WX plus B. Y sama dengan 0,9643X ditambah 0,1785. Selesai ini baru sampai dapat model. Nah, tadi diminta apa? Diminta untuk nyari kira-kira harga handphone H4 sama H6 ini berapa? Kalau ini modelnya sudah dapat, berarti tinggal masukin X-nya. Ini adalah modelnya, ini X-nya, 9. Oh, ternyata harganya kira-kira 8,8. Ini, maaf, ini H6 nih, H6. Nah, masukin 5-nya, cemplung gitu ya. Oh, ternyata kira-kira harganya adalah 5 juta.